Dulu zaman 2009 rekrut agen nggak kayak sekarang, dikirim aplikasi agent keluar kan, betul? Dulu nggak bisa, sebulan. Jadi kamu masukin Oktober akhir, keluarnya November akhir-akhir itu. Terus pertanyaan satu, berharap leadernya sakti, ngocehnya sakti, bisa? Gak bisa, itu mati semua 11 orang. Ya, tambah teman-teman, gak tahu kantor. Sedangkan saya sudah dari awal dibilang ibu harus rekrut, harus cari. Sometimes di asuransi itu gak ada yang kadang keajaiban bisa terjadi, betul nggak? Moro-moro kamu dapat kres 20 juta sebulan, langsung nutup kamu, betul? Di asuransi itu nggak ada yang nggak mungkin, semua tergantung dari keyakinanmu. Ya, terus kamu 150 terus kamu nggak punya kaki, terus kamu mau promosi manajer apa? Nah, untungnya saya selalu dengerin dulu, dari awal saya coba dapat cari aja. Ya, ada sih tapi ya memang nggak banyak. Ya, oke, akhirnya saya udah mulai nutup. Ya, saya ingat benar bulan Desember, bulan awal Desember. Saya 2009 itu presale cut off-nya tanggal 15. Kamu sampai tanggal 16 gak dihitung. Ya, dulu begitu ya. Oke. Jadi tanknya ini tanggal 15 teman ya. Serem pokoknya ya kalau udah cut off itu teman ya. Waktu itu saya ingat benar saya kurang 60 juta api. Anda percaya nggak? Saya case-nya nggak gede-gede. Ya. 350, 500, 600, bagi saya itu banyak. Ya. Nah, terus waktu itu saya ikut programnya Kun Hafid. Ya, makanya leader ini luar biasa ya. Dia cuma bilang, "Bud, kon datang ya meetingnya Kun Hafid ya. Meeting apa kok? Ya, meeting full timer, kon tak salarno, usah kakek takon." Gitu. Ya, langsung disalarno. Loh, saya kok ojo kok. Wis gak iso kan daftar, mati wis. Ya, di closing langsung sama leader ya. Oke. Ya wes ikut. Pokoknya pesan nih, gak boleh telat ya, nak doain ya. Yo siap. Elok ya. Sampai akhirnya program di awal Desember itu canvassing bareng. Ya, canvassing bareng. Nah, karena saya juga gak ngerti ya canvassingnya apa ya, deg-degnya harus kamu tahu lah ya. Rasa dewe ya, deg-degnya seperti apa ya. Tapi Anda percaya nggak? Dari canvassing itu lumayan, saya bisa closing 2. Ya, detik-detik itu, ya. Terus saya ikut, kalau nggak salah pembicaranya dulu Kowibi di ATM ini. Kowibi cuma pesan begini sama kita, teman-teman siapa yang mau ngejar promosi M? Angkat tangan, betul nggak? Oke. Siapa yang api masih kurang? Angkat tangan, betul nggak? Ya. Terus ada teman saya, oh segini, ini contohnya kurang berapa? 100 juta. Oke, lebih parah dari aku, betul nggak? Ya. Oke. Gini loh cara nih, dia bilang begitu. Buka papan tulis. Kan kamu dulu sering prospek terus dong? Iya. Ada sih nggak closing nggak? Ada. Nah, sekarang dari nasabahmu yang nggak closing ini loh, tulisin semua namanya. Dan kira-kira menurutmu angkanya berapa? Oh, si Andi iso nabung 1 juta, Api ini 8 juta, kan gitu ya. Si Ani iso nabung 500.000, Api ini 400. Si Budi nabungnya mek 350, iso sih lumayan lah nambah api titik-titik, api ini 3 juta, betul nggak? Di total itu ada 18 nasabah saya, dibongkar semua dulu referensinya, ya. Wis pari, apa yang kamu lakukan? Wis paranono sing ini toh, follow up aja. Anda percaya nggak? Dari 20 closing 18 orang, ya. Kepepet itu memang dahsyat, bisa mengeluarkan kemampuan terbaikmu, itu memang benar. Ya, soalnya apa cut off, ya nggak bisa pulang mana soalnya. Ya si dulu nggak bisa maksa, sekarang terpaksa harus. Yang apa caranya bingung. Ya, kayak kamu ya aktifasi terus. Nah, teman-teman, sparring partner saya, zona nyaman. Ya, saya ingat tanggal 12 Desember. Kan kita nih kantor pasti tutup jam 9 malam, betul? Apalagi udah mau closing date. Cita, ayo ke dokter. Tanggal 12 malam, itu teman saya, sparring partner saya datang. Ada aku David, ada saya, ada teman-teman yang lain lagi ngobrol omset. Wes gila-gila. Terus itu si sparring partner saya datang, terus duduk ngobrol. Pak David bilang gini, kamu ini loh gila. Loh, kamu ini nggak kejar lah. Yo kejar, tapi kamu nggak ngejar tuh Dewa. Kamu lihat teman-teman, lagi gila, kerja sampai jam 1 malam. Kamu pulang jam berapa? Ya jam 5 tuh. Lah itu maksudnya. Cing lain lagi mau bermati-matian, kamu lagi santai gitu.
belajar mobil, itu iso kapan-kapan sih iso. Tapi lek promosi gak bisa tunda. Tahun depan 0 menit. Ya. Akhirnya begitu ngobrol-ngobrol, wah cari nasabah. Mek 3 hari tok, kurang 60 juta, sama dia kurang 60 juta. Menuju Star Club. Gak capai. Dan yang lebih parah lagi nyala leadernya bener. Ya salahnya dewe nyala leadernya, gendeng ya. Ngerti ya? Sometimes yang membuat kita nggak jadi di bisnis ini, yuk kita dewe. Sudah dibilangi dari awal kok, betul nggak? Ya, ayo melo ATM loh, kamu nggak melo. Anda percaya nggak teman-teman? Asuransi Prudential itu bisnis besar, ya. Yang membedakan antara asuransi lain dengan kita itu ya hari ini. Mana ada? Anda percaya nggak? Saya ini nggak dapat apa-apa loh dari Anda, jujur aja. Pertanyaan satu, kenapa aku ini datang motivasi dirimu? Gak dapat duit apa betul? Coba kamu cross check sama asuransi lain, mana ada tukar-tukaran begini? Jangan harap teman. Ya, kalau kamu mau tahu bisnis Prudential besarnya dari mana ya? Dari hari begini nih, malam ini. Setiap minggu kamu diingatkan. Makanya kenapa? Mau kamu closing nggak closing? Kamu datang, ini minum vitamin yang begini-gini gitu. Lek kamu nggak minum vitamin, akibatnya apa? Sakit. Mari ngono apa? Mutaber tuh. Hipertensi. Mari ngono hipertensi, betul nggak? Kan selalu begitu. Polanya sudah begitu. Lek kamu nggak pernah datang begini, udah pasti hilang. Sak kuat-kuatnya kamu loh, sak kamu nih sales terbaik pun, kamu tatakan HP orang, nggak ditolak orang, kamu nggak datang beginian, selesai kamu di bisnis ini. Ya, ngerti ya teman-teman? Sometimes ada leaders yang kita cuma ngomong aja, tapi ada maksudnya. Kenapa kok harus begini? Mungkin dia nggak jelasin teman-teman ya. Tapi yang membedakan kita sama bisnis lain yo ini. Acara hari ini M3, M2 gini. Ya nanti kan pembicara sini datang ke sana ke kantor Bis 9, betul nggak? Isi, sharing, betul nggak? Ya sama ini juga begini. Makanya saya pesan sama teman-teman saya, tim saya. Kamu tak kasih tahu, aku lagi ngisi kantor lain itu gantian. Jadi kamu nggak datang, rugi nggak? Rugi nggak? Rugi. Rugi teman. Pokoknya kamu bisa belajar kok kamu nggak belajar. Jelas teman ya? Oke. Nah, dalam perjalanan saya, ini sudah promosi ya. Tapi dalam perjalanan menuju sana, leader saya ini luar biasa, ya. Anda percaya nggak? Leader saya itu kan diremehin sama leadernya. Loh, akhirnya kita kan panas, betul nggak? Kayak kita kejar sampai kapan kita bisa dapat salib kan gitu kan? Ya. Anda percaya nggak? Yang membuat kita tambah sakit hati cuma satu, ya. Leader saya ya, leader saya ya, yang cowok ya. Anda percaya nggak? Waktu saya nggak punya, ya, waktu akhir pun parah temen, ya. Anda percaya nggak? Kita waktu prospek keluar kota, turunan bensin dulu, nggak kepacut betul. Saya cuma mikir begini, iya yo, kalau aku sugih duit sekali kalau gini. Apa yang kamu perbuat, leadermu perbuat sama kamu, kamu nggak cocok. Jangan terus ngomong gini sama agenmu, lah aku beda gitu loh, jangan. Nggak mau selesai, serius. Lah kan gini, kita di Prudential ini kan tapi kita ingin bikin tim seperti apa, betul nggak? Tim impianmu, betul nggak? Kamu ingin bentuk keluarga seperti apa di sini? Ya itu yang kamu bikin. Ya, singkat cerita, leader saya cowok itu wis gak pernah lagi ke Jember, ya. Saya terus berangkat sama leader saya yang cewek, ya peraku saya waktu itu ya. Bu Sherly, ya Anda tahu ya. Nama panggilannya biasanya Cileni, ya. Oke. Cileni ini jujur mertua saya. Ya, lama-lama jadi mertua saya, ya, leader saya terus jadi saya dapat anaknya jadi mertua. Ya, itu leader saya, ya. Ya. Bu yang pasti jelas, menantu paling dicintai itu ayam Indonesia. Ya, jujur aja lah, ya. Makanya bersyukur kamu dapat AM, ya. Ya, betul ya. Makanya kalau di Indonesia nom-nom duit akeh cepet nikah ya, betul nggak? Soalnya kenapa? Duit akeh, ya. Pasti no duit akeh itu tiba ya, betul nggak? Ya kan? Oke. Leader saya tuh teman, yang cewek ini ya, Bu Leni ya. Naik pertanyaan gini loh sih. Bagi saya, ya, gak peduli Pak. Kita ini loh susah loh. Kamu mau nuntut leadermu mau support juga gak bisa, betul nggak? Kayak apa?
Yang kita bisa lakukan adalah apa yang kita punya, betul nggak? Prinsip dari Google itu cuma satu. Kamu nggak usah lah menuntut orang lain berubah dulu. Ya, sing penting kita dulu yang berubah. Kalau kita berubah, kita akan mempengaruhi lingkungan kita. Ketika lingkungan terpengaruh, nah itu mulai hidupmu lebih enak. Ya, bagi saya begitu. So, apa yang harus dilakukan? Ya udah, mobil, ya naik sepeda motor nih. Siap nggak? Oh siap. Anda percaya nggak? Kalau saya dulu berangkat ke Jember, itu naiknya kayak orang lebaran tuh, mudik loh, ya tasnya ditumpuk kayak senden, betul nggak? Ya soalnya kalau sendennya peok gitu gitu ya. Wes paling luar biasa namanya teman-teman, kan musim hujan, betul nggak? Ya. Nah makanya ya teman-teman, prosesnya kamu menikmati. Saya cuma bilang gini, sekarang pola soro ya, hidup ini lebih soro mana kan nggak apa-apa, betul nggak? Kecuali kamu dari orang Soviet terus soro, betul nggak? Ya, oke. Aku bilang gini, wes gak apa-apa lah, kita hajar ya ke Jember ya, ke Jember teman-teman ya, naik sepeda motor. Percaya, dari sini hujan, buasan ya, muak bebas sampai Jember kering. Maka udah Jember kering ya. Itu luar biasa di Indonesia ya. Wes luar biasa mana bedai hitam mana, di selera ini hitam ya. Saya ingat bener kalau kan sering ke Jember ya. Kok nilai nggak sih? Nah, biasa ya bulan madu ya. Ingat-ingat dulu sorone kan gitu kan. Gitu aja ingin apa turun di sini lagi apa bersih-bersih gitu. Ya. Seringkali kita lihat gitu ya. Iya ya perjuangan luar biasa ya. Ya teman-teman. Saya cuma bilang ini, iya ya. Pada saat kita membangun sebuah bisnis, kita perlu yang namanya bayar harga. Serius. Bayar harga, bayar waktu, itu semua kamu harus jalani. Ya, termasuk kadang orang terdekat Anda. Ya, papa saya nggak terlalu frontal teman-teman ya. Kakak saya tuh, kamu lihat di saniban saya yang pertama, dia bilang gini, kok join di Indonesia? Paling cuma 3 bulan. Waduh, saya nggak bisa begitu itu. Awas soalnya tak bukti nol, betul nggak? Ya, sing lebih buat cek nomornya teman-teman. Is mari promosi. Nah, saatnya yang nanti jadi betul nggak? Ayo, sekarang harus promosi. Ayo main aku. Iyalah, kon iso aku gak iso. Mesti gitu. Iya. Ya, betul nggak? Ya, selalu begitu lah. Pancet aja capek kan itu kan. Oke. Nah, teman-teman. Yang dilakukan, Anda percaya nggak? Kalau namanya Anda ini sudah kepingin bener ya, dan ini menjadi goal Anda akan melakukan apapun yang terbaik. Ya, saya pernah nggak cuma sampai Jember ya, dari Surabaya Jember, enggak, ya, karena case-nya jauh di Jajak ya. Saya pernah sepeda motoran dari Surabaya langsung ke Jajak, langsung. Tapi ya gitu, sampai sana langsung greges bener. Ya ternyata kalau badan kena angin terus, waduh nggak kuat. Tapi saya cuma bilang begini, saya mau melakukan begini cuma mikir gini loh. Setelah saya join di bisnis ini kan sering tanya-tanya, tak tanyain nggak sih jaket-jaket hitam di belakang, ya, si jas hitam, tak tanyain. Kadang lek pulang ATM kan tak indek dulu kan, naik politik gitu, ya, oke. Saya lihat rata-rata liter join 2-3 tahun pasti punya mobil. Minimal ketok perubahan, betul nggak? Daripada saya loh ngelesi sampai bongkok, bisa tanya terus. Nah, sungguhan beneran nih. Ya, saya cuma lihat ini, iya hebat ya kerjaan ini. Makanya saya cuma bela-bela ini, gak apa-apa. Kita paling soro 3 tahun toh. Setelah itu kita berubah hidupnya. Ya, saya pernah itu pokoknya dari Surabaya, Jajak, Banyuwangi pulang. Mari dari Surabaya balik ke Blitar, Malang, Surabaya lagi. Itu udah tahu teman-teman. Ya, gak ada mobil, hajar sepeda motor gak apa-apa. Yang penting kita punya apa? Ya. Sometimes saya sering kali bilang sama agent-agent saya teman-teman ya. Saya bilang gini, kamu ini loh, ya, S1. Kamu tak kasih tahu, leaderku ini, ya, wis elek, ya, tuwek, gitu kan, gatek, luar kan teman ya, email gak iso teman ya, manajernya gak iso, ya, kalau prospeknya demo. Pertanyaannya satu, iso loh jadi S1. Nah terus kamu nih wis ganteng S1 iso naik sepeda, betul gak? Terus kok gak jadi SAM? Kok gak salah kan? Jawabannya cuma satu, lek kamu gak sukses di bisnis ini, kamu malas. Kamu lek mau tanya leader saya, Cih, kalau aku mau ke JMP naik ilmu apa? Langsung dibilang, oh ini oper ini gitu. Karena biasanya dia pakai itu. Di leader saya lagi, dia punya UM ya, namanya Ani. Pernah ngisi gak sih? Ani Kartika? Belum pernah ya?
itu lebih sangar lagi teman ya. Ibu rumah tangga. Dulu suaminya dari orang lumayan, hancur, ya kerja jadi satpam kalau nggak salah, gajinya 800 ribu. Ani setiap bulan itu cuma dikasih duit 5.000 kayak belanja. Kalau prospek, dia ngajak anaknya, Ilin itu yang masih usia 1 tahun, dan naik dulu. Kalau nggak ada duit apa? Jalan kaki. Saya kadang cuma lihat gini loh, ada agen dengan kondisi yang dia nggak sampai seperti itu aja, alasannya macam-macam. Betul? Kamu tahu Ani? Ketika dia punya income 300 ribu, itu anaknya duitnya ditukar, supaya nggak repot, betul nggak? Dititipi di tempat penitipan anak. Boleh namanya ibu rumah tangga, sorry loh teman-teman. Sakno, betul? Nggak mentolo, betul? Ya. Tapi kita bukan orang yang bisa milih. Kalau kita nggak usah bisa mikir bagaimana cara solusinya, betul? Ya, dititipin. Jadi komisi yang 300 ribu dibayar 250, 50 ribu kayak jalan. Bukti ini sekarang ya UM bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya, jangan lihat keterbatasan, lihatan solusinya. Dan saya pesan sama Anda di bisnis ini, saya nggak percaya loh nggak ada orang bisa jadi nggak jadi di bisnis ini. Saya nggak percaya. Karena kenapa? Karena bisnis ini semua diajarkan, ya dari awal sampai akhir. Ya, saya punya agen itu satu tuh, ya. Ngomong aja prospek ya, ngomong sama kita aja ya. Ngomongnya gitu terus, gak pede belas. Jelas gak pede, semangatnya gak ono. Anda percaya nggak? Kalau dia prospek 70 ketemu 1 ya, bacot bener ya, 70 ketemu 1. Aku cuma bilang begini, kamu percaya nggak? Ada beberapa agen itu join di bisnis ini, itu mulai dari minus. Minus dalam kata apa? Skillnya minus teman. Mungkin karena dia nggak pede, mungkin dia nggak biasa nggak antusias. Antusias tuh bisa dipelajari. Ya, memang capek sih, tapi ketika Anda biasa nih, setting ini begini nih ya. Nah, itu jadi biasa, ya. Nah, kamu percaya nggak teman-teman? Agen ini teman, ya, dia udah setahun setengah. Anda percaya nggak? Ketika dia sudah jadi, ya, closing terus tiap minggu, closing 2, closing 4, closing 1, udah gila. Jadi saya cuma bilang begini sama tim saya, kamu percaya nggak teman-teman? Di bisnis ini nggak ada yang mustahil. Kamu coba perhatiin, kan saya punya agen namanya Digo, ya. Dia bilang, saya tak kumpulin semua. Kamu perhatiin, Digo ini apinya kecil masih waktu itu 25 kalau nggak salah, ya masih kecil. Saya bilang begini, coba, yuk, kamu lihat, dia dulu pertama kali join di bisnis ini, sama sekarang, menurutmu gimana? Gimana sih bilang ini? Jauh bos. 1, PD-nya udah dahsyat, ya. 2, antusiasmenya sudah ada. Berarti kan tinggal tunggu waktu aja, betul nggak? Dan ini lagi sudah menuju ke sana. Ya, setiap hari, setiap minggu masuk case terus, gila. Jadi saya cuma menyimpulkan ini, iya ya. Artinya apa? Nggak ada loh orang yang nggak bisa, cuma nggak sabar. Nah, masalahnya bisnis ini bisnis sabar. Kamu harus sabar dengan prosesnya. Lek nggak tahan, ya nggak bisa. Nah, gimana caranya supaya tahan? Itu yang paling penting. Sama seperti saya buka toko dulu. Saya, kenapa kok tutup 5 bulan kok? Karena saya nggak tahan, jujur aja. Nek joki duit terus nggak tahan. Mindsetnya nggak tahan, Shopee nggak tahan. Foto loh, agen betul nggak? Nggak closing, betul nggak? Kalau tutupan sama sekali nggak tahan. Apalagi, jujur ya, orang di luar sana lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, kamu belajar dari orang-orang, dari buku 7 Habits ya, gampang kok. Kamu mau kaya ya, kumpul jadi sama orang kaya, kamu jadi kaya. Kamu kumpul sama orang positif, kamu kepingin positif ya, kumpul sama orang positif, kamu jadi positif. Simpel kan? Karena kenapa? Ketika kamu kumpul sama orang positif, kamu punya visi. Sometimes teman-teman, perlulah kamu agen-agen nanti ya, kapan-kapan ya, kalau ketemu sama AM ya, ada AM ngumpul, coba kamu mepet-mepet sama leadermu terus denger oh posisi dia ngomong. Kalau jauh di atas awan, teman. Ya, itu namanya lagi memperbesar visi. Teman. Sometimes kita tuh punya visi itu dangkal. Nah, saya sukanya di bisnis ini, teman. Ya, kita nih dibikin gede visinya. Sama seperti orang bisnis. Kalau ketemu sama orang kaya, teman-teman, visinya macam-macam. Jelas ya, teman-teman ya.
simple. Jalan di bisnis ini simple. Kamu ikutin aja acara begini. Saya pernah tanya sama Pak David, Pak, saya mau tanya sama Pak David, Pak. Iya, apa caranya bisa jadi kamu? Ya sama kayak dulu saya tanya, gimana cara jadi kabak, betul nggak? Nah ini sekarang Pak David tanya, Pak, apa caranya jadi kamu? Dia cuma jawab gini, simple. Tapi pertanyaannya satu, kamu tak kasih tahu, kamu kerjain nggak? Iya kerjain, pasti. Bis gampang, jawabannya cuma satu. Hari Senin nggak boleh bolong. Cuman itu toh, iya hari Senin nggak boleh bolong. Pasti jadi, pasti. Ayo kita segel, kamu nggak jadi ayo. Karena acara hari ini, kamu bisa jadi ayo. Jelas ya? Oke, bayar harganya segera. Toh, lek kamu begitu-begitu aja, hidupmu juga begitu-begitu aja. Tapi dengan kamu kerja lebih keras di bisnis ini, paling 2-3 tahun. Betul nggak? Ketika kamu sudah punya level SUM, nah sudah mulai enak hidupnya. Ya? Nah, tapi bahayanya teman-teman, makanya ya, pada saat di level-level jenjang tertentu pun, kamu harus tetap respect sama leader. Karena kenapa? Dia yang ingetin kita, betul nggak? Ya? Dia yang ingetin kita. Ya makanya aku bilang bisnis ini lebih dari sekedar orang tua sama anak, beda. Ya lebih dalam maksudnya. Nggak kalau kamu kerja sama orang, kalau ikatan di bisnis ini ada ikatan. Nah kalau kamu kurang ajar sama leadermu, kamu pasti kurang ajar, pasti. Kamu dikurang ajar sama leadermu, agenmu, pasti. Ya dulu saya punya agen teman ya. Waduh sekarang udah UN. Waduh nggak pernah nurut. Dibilangnya apa? Nggak pernah nurut. Anda percaya? Dia rekrut agen, persis kayak gini. Serius sih. Terus agennya komplain sama David, Pak David. Pak, terus saya ini ngomong. Bos, Bari, kau tak kasih tahu ya? Biar Santoso yang ngomong ini. Terus Santoso ngomong ya aku, ya kan? Santoso ngomong sama David. Bos aku terus punya agen, ini apa nurut bos ini. Kan pada bekoin. Gampang kalau literally jawab, ya betul nggak? Kan persis kamu. Jadi gitu. Nah gini, kamu percaya nggak? Gak usah kayak komplain sama leader. Kamu jadi leader juga belum tentu sehebat dia, betul? Dan belum tentu sebaik dia. Kamu percaya nggak? Dulu, leadermu ini persis kayak kamu. Sekarang kamu komplain meneh, kok anakmu persis kayak kamu. Terus mau sampai kapan kamu begini? Iya bos ya, iya bos. Tempat turut meneh. Gitu teman. Ya, ngeri loh teman-teman. Langsung loh sekarang, nggak pakai nunggu loh. Ya, makanya wis teman-teman, simple kok. Kunci sukses di bisnis ini cuma satu, pepet terus leader. Yes. Ya, jangan sungkan, pepet terus. Diuber leader dengan dia. Ya, konsultasi dan pasti aktivitas sudah jelas. Ya, ketika itu kamu lakukan, kamu ikut meeting ini kan ini lagi membesar kapasitasmu, betul nggak? Ya, ketika kamu dapat info ini, kamu nanti bisa pakai di lapangan. Ya, oke? Cukup sekian sharing saya, teman-teman. Ya, udah puas? Belum kelihatannya. Ya, ada wajah-wajah yang masih saya lihat ada tanda tanya ini ya. Oke, kita buka sesi pertanyaan, tapi applause dulu untuk Pak Budi Karya ya. Jadi simple ya, untuk jadi leader, jadi AM itu simple ya, datang M3 ya, jangan bolong ya. Saya lihat ini bolong nggak? Kadang nggak ada, kadang ada ya. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang mau tanya? Yuk, karena tanya iya apa? Mau jadi AM? Nah, ini tanya nih ya. Oh, tadi kan ngomongnya awal ceritanya kan nggak bisa jualan. Iya. Terus akhirnya sampai bisa menghasilkan segitu banyak itu bagaimana? Caranya. Tips dan triknya.
Oke, teman-teman. Anda percaya nggak? Ya ini pertanyaan agen pada umumnya selalu seperti itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Sebetulnya, teman-teman, yang diajarkan Anda di training, ya sih itu yang pakai. Nggak ada rahasianya. Rahasianya, ya kan? Yang kamu perlu lakukan pada saat Anda, kan Anda diajari di training nih, betul? Anda coba kan di lapangan. Yang pasti ada masalah di lapangan. Kalau kamu nggak pernah telepon leadermu, berarti kamu nggak pernah prospek. Sudah pasti. Kamu nggak pernah ada pertanyaan dan kamu nggak pernah ada masalah, itu pasti kamu tidak prospek. Gampang kok tengkaran yang agen. Ya, kamu nggak ada masalah, itu pasti kamu nggak prospek. Kamu banyak masalah, berarti kamu jalan. Pada saat kamu coba, kan gini teman-teman. Kalau kita ngomong, apakah di training itu teori? Enggak. Itu sebetulnya praktisi, nggak ada training itu dibikin-bikin, nggak ada. Karena apa? Kita ini semua leader-leader praktisi semua. Kita coba langsung di lapangan kok. Loh kok masa sih bener ceritanya rekening AB? Loh bodoh, masih aku ceritanya rekening AB. Cuma rekening AB-nya rekening AB yang mana? Maksudnya gimana? Simple, ya. Coba kita nih makanya kan kita perlu yang namanya menganalisa apakah kinerja kita sudah cocok gak sama leader itu. Ya, kayak kita lihat leader Anda kan, ngomong aja udah keluar energinya, betul nggak? Nah, apakah kamu juga keluar yang sama? Itu satu. Kedua, terus gimana aku caranya supaya aku tahu aku nih sudah baik apa enggak? Gampang. Waktu kamu prospek ke lapangan, rekaman suaranya. Wis mari pulang denger no. Aku lagi jadi nasabah, diceritain model ini njupuk kan. Ya tuh, prospek sih ya sopo sih gelem. Karena begini loh. Dasarnya bisnis ini satu. Anda akan belajar dua ya. Belajar dua di bisnis ini. Satu Anda belajar mental. Itu basicnya bisnis ini. Ya, Anda lihat leader-leader Anda semua pasti bisa kanvasing. Pasti. Ya, kalau kanvasing kan berarti belajar mental, betul nggak? Itu sudah pasti. Nah, saya juga merasakan gini, pada saat saya agen, saya perubahan yang sangat besar itu pada saat Pak David lagi ngajain langsung ke lapangan canvassing. Jujur ngomong takut, sama kok kita juga takut, kita dulu manusia. Tapi kan takut itu kan cuma gara-gara setan yang di sini aja. Begitu kamu coba kan 3 detik udah hilang. Iya dong, betul nggak? Kan kamu yang bayangin macam-macam, betul nggak? Muka ini cek judes sih, betul nggak? Padahal judes itu sih bayar ini, teman ya. Ya ada yang begitu, teman ya. Ada yang kayak HP tambah judes. Wale, teman ya. Nah, pada saat kamu ke lapangan, teman-teman ya, kamu perlu yang namanya mereview itu tadi. Ya, apakah apa yang jadi ibaratnya begini tuh. Ibaratnya kan kamu coba di lapangan kan seperti muter film, betul nggak? Nah, setelah pulang, kamu putaran filmmu lagi. Jadi sebelum itu tuh kamu putaran filmnya lagi. Tadi waktu aku ketemu AI ini ngomong apa ya awalnya? Gitu. Terus dia tanya apa ya? Terus aku jawab apa? Kadang teman ya. Coba, kamu rekaman ya. Nah, kamu jijikin ya. Kok guyu-guyu dewe? Gendeng Pak, ya. Tanya AI jawaban di Z, betul nggak? Ya, bukan B ya. B sih mepet, Z lagi nggak mepet belas ya. Oke. Wajar nggak closing teman-teman, ya. Nah, itu yang kamu konsultasikan sama leadermu. Jadi pada saat kamu menjawab keberatan nasabah, kan itu semua ada jawaban nih. Bayang no, yang namanya handling objection itu bisa jadi buku. Saking seringnya orang melok, saking pertanyaannya sama terus, jadi buku. Berarti pertanyaannya kan begini. Kamu lihat buku itu sebetulnya lo ya, nggak perlu tanya leadermu sebetulnya. Tapi kan enak, langsung angkat telepon ini. Mau tanya. Mau tanya, begitu loh. Kamu serius di bisnis ini dan kamu tahu betapa besarnya bisnis ini, kamu yang ngobrol leadermu, bukan dia yang ngobrol kamu. Salah loh teman. Ya, lo itu loh leader yang ngomong betul. Lo iya lah tenang. Saya punya agen teman-teman. Kalau agennya sudah ngobrol leader ini berarti tanda-tanda ini star ini pasti ya. Pasti jadi AM, pasti. Amin. Ya pasti teman ya. Nah,
Itu yang makanya kenapa kok kamu perlu dekat sama leadermu, konsultasi terus. Dan satu teman-teman, nggak ada gunai, kamu ngajak leadermu serius. Leader tugasnya adalah ngasih contoh, betul nggak? Bukan closing loh, ngasih contoh. Gini loh caranya, gini loh teknik closing, gini loh cara ngomongnya, gini loh minta duitnya, betul nggak? Karena kan ada beberapa kayak karena minta duit kita tabu, betul nggak? Tabu apa oleh gak jaluk ya gak closing teman-teman ya. Makanya loh leader-leader kan berangkat teman-teman. Gelem ya, kok dari kartu kredit kok langsung ya, ngerti teman-teman. Nganggu duit soalnya kan gitu kan. Jadi kamu gak jalur duit, gak closing teman-teman namanya kan gitu kan. Nah, tapi itu prosesnya memang teman-teman ya. Itu prosesnya. Nah, sometimes ketika Anda punya leader, kan pastinya aku melok, nyopo sih rasanya. Nah, kamu belajarnya mental dulu. Tujuannya gini, ketika kamu belajar mental, artinya apa? Pada saat kamu ketemu sama klienmu, kenalanmu, kan kamu wis gak gredeg teman-teman, betul gak? Wah, sing judes saya tak parani, betul gak? Mosok sing kocokku dhewe ditolaki, kan gitu, teman-teman. Betul gak? Nah, ketika kamu sudah punya mental yang seperti itu, kamu ketemu sama dia, kamu kan gak gredeg sama sekali. Kalau kamu gak gredeg, kamu gak grogi, yang bahasa yang kamu sampaikan ke dia, semua bisa disampaikan dengan baik, betul? Yang ada di training keluar semua dengan teratur, kan gitu kan? Kamu jawabnya juga tenang, betul nggak? Gak kusuk-kusuk, bingung, keringetan, sak jagung-jagung, kan gitu kan? Kan nggak gitu teman, ya? Oke. Setelah kamu bisa menerima, kamu bisa memberikan informasi dengan baik, nasabahmu pun bisa menerima dengan baik informasinya. Ya, ketika dia bisa menerima informasi dengan baik dan dia mengerti apa maksudmu, dia merespon dengan closingnya. Begitu. Ya, tapi kamu hari ini nggak punya mental, nggak siap mentalnya, belum apa-apa wes grogi, belum ketok pintu wes dredegnya minta ampun, betul nggak? Keringetnya sak jagung, betul nggak? Ya kamu skala perang. Itu training pertama, kamu belajar mental, fondasinya itu. Loh, berarti gimana? Loh, saatnya hajar lapangan, gitu. Iya loh. Nah, sudah selesai itu, sing pertama. Sing kedua, kamu belajar iman di sini. Jujur aja kita belajar iman di bisnis asuransi. Namanya orang bisnis, sorry ya teman-teman ya. Kalau kamu ngomong dulu iman, karyawan sama bisnis, saya pegang orang bisnis. Karena kenapa? Orang bisnis sepi, gak makan. Lek karyawan kan gak, bapak bosnya sepi, bapak bosnya rame, terima duit, betul? Jadi sebetulnya ngomong adu iman, kamu kalah. Nah, bisnis ini mengajarkan yang sama. Kamu belajar masalah iman. Apakah pada saat kamu full time, kamu percaya bahwa ketika kamu kerja pun si atas lihat kamu, betul nggak? Lek orang kerja pasti dapat nggak? Dapat. Pasti dapat, mau burungnya itu dapat. Makan tiap hari, keluar tiap hari, betul nggak? Masa kamu hari ini malu sih paling dicintai kamu nggak dapat? Yes. Ya, teman-teman ya, belajarnya dari iman. Ya, cukup menjawab? Cukup. Jawab ya. Pertanyaan kedua. Malam, Mas. Ya, selamat pagi. Pagi. Baru. Kalau boleh bagi pengalaman, sepengalaman Bapak ini sellingnya lebih banyak ke teman atau canvassing atau gimana? Oke, tak ceritain ya. Market saya itu kan mamanya murid les saya. Murid les saya itu loh, 15 ekor. Seminggu kok entek kan gitu kan. Ya loh. Wis mari itu berani ke teman mahasiswa. Oh, dua sing diceritain kabeh, gak nyukup mek sitok to. Ngerti? Nah, dasar kalau teknik kan sudah tak bilang, saya ini lo Cooper. Gak punya teman. Ya. Gimana tuh caranya? Ya terpaksa. Dipikir, dilihat lagi, dibongkar semua teman-teman ya. Konco bahkan di toko saya itu loh diminta referensi. Ojo profil ya, koncoku ya, gitu teman-teman ya. Isiku tabiate teman-teman ya. Oke, gak nasaba kak, dulur dewe kan gitu kan. Jadi bagaimana caranya kamu bisa hidup kok? Pasti bisa hidup di bisnis ini. Jadi lah kamu tanya nasabah saya banyak di mana ya? Kan fasihnya jujur aja. Wong orang Cooper kok ditanya, ya gak punya konco tuh. Betul nggak?
Tapi justru karena saya memulai lebih susah. Saya ngerti, ini bisnis memang susah. Tapi kan ketika kamu bisa pelajari, ini jadi gampang. Betul nggak? Ya, kalau kamu bisa punya referensi, tak kasih tahu. Kalau kamu bisa habisin referensimu. Ya, tapi kan Anda tahu bahwa referensi bisa habis. Betul? Tapi lek ngomong habis ya enggak juga sih sebetulnya. Karena kenapa? Lek kamu merit loh, ngundang kondangan bisa 500 orang, 1000 orang. Ya, sebetulnya bisa. Lek kita mau mikir aja, diam sejenak terus kita mikir. Banyak ternyata teman-teman kita yang bisa kita prospek. Ya, optional canvassing itu kan pada saat kamu gagal ketemu orang, kamu canvassing, betul nggak? Nah, tapi kalau bisa kamu bikin janji dulu ya bikin janji dulu. Ngapain kau harus canvassing? Itu loh maksudnya. Tapi pondasi bisnis ini adalah kamu harus punya mental baja. Ya, jelas ya. Tapi ujung-ujungnya pasti kan untuk menambah market ya harus canvassing, harus. Ya kan? Tapi nanti begitu kamu sudah punya nasabah, makanya teman-teman, kalau Anda lihat leader Anda, enak ya Pak yo, kamu lu Pak gak prospek moro-moro kisi teko dewi. Betul gak? Kok iso? Nah, iya, kadang dia udah punya nasabah, ya atau maison bener ya, ngelayar. Nasabahnya harus meninggal misalnya. Tiba-tiba kan ada sih ngomong, aku mau bikin no, betul gak? Kan sadar dia. Nah, leadermu kan sudah punya market. Kalau nggak punya ya diciptakan marketnya. Iya, teman-teman. Kan ya? Makanya harus bisa. Kan pasti itu harus bisa. Itu wajib hukumnya. Karena basicnya belajar mental ini. Ya, tapi nanti ketika sudah punya market, tinggal dilipat aja nasabahnya. Dia punya saudara, ketika kita servisnya bagus, itu pasti reselling terus. Makanya kenapa ada beberapa leadermu dulu ngotot kerja, betul nggak? Wah, siang malam udah banyak nasabahnya ya. Begitu dia mau startup gampang teman-teman, dia upgrading startup dia. Karena kenapa ya? Memang dia udah punya market. Saya punya teman namanya Yovita. Wah, itu leader Detenkot teman ya. Wah, senior banget lah ini begitu Yovita. Karena dia di jalan udah lama sekali teman ya. Nasabahnya tahu tak tanya berapa sih nasabah? 800. Sampai buat kadar di telepon. Halo C. Iya, siapa ini? C Yuliana. Oh, Yuliana sing dia. Loh, wis duwe anak lah. Loh, anak wis telu loh. Market baru dulu enggak? Dulu ya apa kan kasih ingat teman-teman. Gila cuy Yovita tuh dari Madiun balik meneh, Malang hajar meneh, Jember gila tuh. Pasuruan, Malang. Kalau saya lihat-lihat leader-leader sing dulu-dulu tuh. Kalau prospek ternyata kalau dia menjalani bisnis ini dulu, ya ternyata sama kayak saya kok. Saya dulu sekamar juga sama leader saya, betul nggak? Karena ya apa? Kepingin gitu teman-teman ya. Di kota sales berdua mana ya? Tapi kan kita juga nggak mau kita prospek, kita kerja. Sama, mereka lebih parah teman-teman ya. Ngumpul, jadi saya dulu ke Jember pertama kali itu satu kamar, 4 orang di sini. Wes kayak pindah gitu ya. Sama, ternyata mereka juga sama loh. Dulu waktu keluar kota, wah sama Robi, sama Yovita, itu jajarnya kayak pindah. Waduh ternyata. Ngerintisnya tuh sama. Ya, kalau kamu lihat di balik, di flashback lagi, sama perjuangannya mereka. Jangan lihat sekarangnya, wis enak yo, kabeh teman ya. Nek hasilnya mesti enak. Coba prosesnya kan berbes milih yang mendengar kan gitu kan. Sama teman. Makanya kan tujuan ATM ini kan kamu diinget toh. Iya, ternyata masih wong sak ciami apapun orang juga gak ngambil. Ngerti? Cuma tinggal sabar aja. Ada nasabah malah yang kan gini, prinsip di asuransi itu cuma satu. Semakin kamu lama di bisnis ini, orang datang dewek cari kamu. Karena kenapa? Ada nasabahmu kus bejen kowe. Genah jane gitu loh. Direferensi no. Nasabah dibawa lo sendiri ke agennya gitu. Toko ini udah jadi kan gini loh teman, persis bisnis ini kayak bisnis konvensional, persis teman. Ya, bisnis konvensional tahun-tahun pertama, 2 tahun pertama nggak ada market, gimana? Ya bodoh, lalernya gaknya menclok loh teman. Ya betul, sama teman ya. Loh kita kan nih, market itu ada 2 macam teman ya. Satu marketing yang nunggu orang datang, atau yang kedua jemput bola. Nah arah market sekarang ini sudah bergeser, nggak kayak dulu. Coba Anda lihat, perhatiin, bank-bank itu semua jemput bola semua. Nah, bisnis yang nunggu ketinggalan zaman sekarang.
Makanya semua jemput bola. Nah, pada saat jemput bola, ya kan, sama nggak ditolaknya? Sama. Contoh, ada orang punya toko di pinggir Embong, waduh rame tuh. Sing mampir berapa lu? Sitok, lah iya. Berarti kan kamu nih ditolaki banyak orang tuh loh. Cuman Anda nggak kerasa aja, tahu-tahu sepi gitu ya. Ya nunggu toko tuh stres dulu teman-teman. Ya, sama kayak saya dulu, jaga depot, sepi tuh ya. Lalu repot sih nyangke kan gitu kan. Tapi kalau sing nengklok kan gitu kan ya. Sama. Tapi pikir-pikir iya ya, kayak bisnisku sama tuh. Awal mula saya nggak punya market. Gimana caranya? Ya perjuangannya kan di sana. Pertama ini tuh. Begitu kamu sudah pertama bagus, kamu survei kamu servis dia dengan bagus. Nah itu kan tinggal melipat di belakangnya aja. Kadang ada juga kok ada nasabah, ada calon nasabah gak closing tuh. Ya, saya punya teman, sampai sekarang nggak ngambil. Ya, tapi ya itu namanya minta referensi kan coba aja minta juga. Mau dikasih, bukan dikasih, yang penting kan minta loh. Sama kayak Anda ke Indomaret tuh teman-teman ya. Kamu pernah nggak Indomaret ditawari, mana bayar, ditawari dong, tawari apa? Salah rokok, betul nggak? Ada yang beli? Ada, tapi banyak nolaknya apa banyak belinya? Banyak nolaknya. Namanya sistemnya begitu. Sing penting ngomong aja lah. Pak, kira-kira ada nggak Pak yang bisa ceritain begini? Yang kira-kira suka dengan hal begini ya? Oh ada, kocokku, kocok sekolah, guru. Coba kamu cerita orang ini, temen nih. Masuk temen nih, ini gak masuk, ini masuk. Dari ini bawa teman-temannya si belakang. Gak mesti. Sing penting kan coba dulu. Nggak coba 50-50, bisa menang, bisa kalah, bener nggak? Iya. Tapi lagi kita nggak pernah coba ya, pasti nol, pasti kalah. Ya? Terus ya? Oke, terjawab. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya, Tanya Pak. Terima kasih. Oh, mau tanya Bu. Ini kan sudah mulai injury time, ya kan? Banyak agent-agent yang mau jadi unit manager, tapi biasanya kekurangan di kaki. Biasanya kekurangan di timnya kurang, mungkin masih gundul atau bagaimana tipnya untuk agent-agent yang mau menjadi unit manager. Terima kasih Bu. Oke. Ada dua kondisinya. Satu, agent nggak punya kaki sama sekali. Ya toh? Atau ada agen, sudah ada isinya, tapi agennya ya harus mulai ada. Kalau kondisinya begitu, kondisi kakimu nggak ada, ya cepetan cari, betul nggak? Loh Pak, ngomong gini kan, agentnya selalu loh, ngerti Pak, nyari Pak, oke. Loh ya tau, betul nggak? Oke. Tapi kan gimana caranya? Nah, ya sih diceritain itu kan dulu tuh pasti seperti itu. Cuman pertanyaannya gini loh, apakah pada saat awal tahun kamu selalu mengeset mindsetmu seperti ini? Pada saat aku ngajak orang ke BOP, ini adalah saatku, aku lagi membangun buka cabang baru. Bisnis ini sekali lagi teman-teman persis sama seperti bisnis konvensional. Kalau kamu buka cabang baru, kamu keluar duit modal lagi, kena resiko meneh, belum tentu laku. Di tempat kita juga sama. Pada saat kamu BOP, kamu ngundang orang, itu lagi buka cabang baru. Loh Pak, masalahnya sih bijak gak gelem. Loh yuk cari sampai mau. Loh masalahnya gak gampang. Iya ngerti loh. Makanya lek gampang bayarannya murah, betul gak? Loh iya, lek gampang, ya simpel ya, gampangannya gini loh. Balik lagi dong. Berlian mahal ya? Mahal. Kenapa kok mahal? Susah cari. Susah cari. Coba pinggir berlian yuk, di pinggir kali jumbo tok, payu kan? Gak payu, itu loh teman-teman. Kalau kamu mengerti bahwa pada saat BOP itu adalah sesi buka bisnis, kamu percaya nggak? Agen itu angkanya 5,4 miliar satu agen. Harga sebuah agen satu itu 5,4 miliar. Kan nggak mungkin toh agenmu terus leadermu di telepon kamu terus ngomong aku repot, nggak mungkin. Wes seru ini duit 5,4 miliar, betul nggak? Ngerti? Nah, terus caranya bagaimana? Yuk, lakukan, pokoknya setiap paksain kamu cari. Masalahnya coba kamu breakdown di buku kerjamu. Kamu ini banyak sellingnya apa banyak rekrutnya? Kadang kamu bilang rekrut tuh angel. Loh, selling itu ya podo angel.
Loh selling gampang kok, gampang kan katamu. Coba lihat kamu dulu pertama kali selling, angel nggak? Hah? Angel, kok kamu nggak terbiasa. Masalahnya kan gini, kita ini terbiasa ditolak selling, tapi tidak terbiasa ditolak rekrut. Jadi ini kamu ngomongnya susah. Jelas? Ya, oke. Tapi tips boleh lah. Teman-teman, ya, selama saya berkarir di Prudential, ya, sebetulnya jadi agen itu bisa sempurna, bisa nggak sempurna. Tapi jujur aja banyak nggak sempurnanya. Alias apa? Sikile diisi dewe. Ya, betul? Oke. Boleh nggak Pak? Jujur saya ini orang sistem. Saya mengamati bener. Saya promosi di Prudential ini, saya sesuai dengan targetnya. Saya nggak pakai omset tengah tahun, nggak pernah. Ya saya murni, teman. Karena saya kepingin orang saya ini cukup saklek, teman ya. Saya kepingin bukti bener nggak sih Prudential lagi. Lek aku AUM komisi 20 juta, SUM 40 juta, AM 100 juta. Saya buktiin. Ya, setelah saya survei teman-teman, ya, gak ada loh AM itu sempurna naik itu. Ada sih, tapi dia sudah jalan 3-4 tahun. Agen. Saya punya UM itu 2. Dari 13. Cuman 1 tok sih sempurna. Ya, nggak sempurna sih, ya, padahal tutup dewe pakai jenenge bojoe. Waduh sih. Jadi nggak ada sih sempurna, teman-teman ya. Nggak ada sih sempurna. Makanya itu semua tergantung dari kita dulu awalnya. Pada saat kita mau promosi unit manager, bisa, ya. Karena itu kan gini, ketika kita sebetulnya kan gini, Pak, gak orang agennya sama sekali, berarti Anda nggak buka telinga pada saat leader Anda ngomong rekrut. Kalau Anda kasih perhatian dia ngomong, oh, ini saatnya recruiting day hari Jumat, kita nggak boleh selling. Harusnya kamu punya agen, nggak mungkin nggak punya agen. Betul nggak? Pasti punya agen. Walaupun setengah hidup setengah mati, wajar. Gitu. Ya, kalau bisa ya sempurna, ya. DC, kau perlu DC. Tapi kebanyakan kita biasanya ngisi. Ini jujur-jujuran aja. Ya, tapi Pak boleh nggak dilakukan? Kalau masih UM boleh, masih UM boleh. Ya, masih UM boleh. Ya ini saya nggak tahu ini dari saya loh ya, yang jelek dia buang, yang baik diambil, ya. Maksud saya begini, karena promosi UM ini kan momentum, benar nggak? Kalau kamu sudah menentukan cepat tahun ini harus promosi, hajar terus, benar. Ya sebetulnya kalau sadari kadang agen itu kan tengah-tengah tahun ini, begitu mepet sadar, benar nggak? Dari awal tahun buntu gitu, diomong ini terus nggak pernah masuk kan gitu kan? Tapi kalau sudah nasi jadi bubur ya sudah lakukan yang terbaik apa yang bisa terjadi. Tapi kan ini masih ada, masih bisa. Kalau kamu pikir, coba ya perhatiin dong ya. Kalau kamu mau sempurna, gampang sebetulnya. Kamu rekrut orang kaya. Kalau cuma nutup 30 juta, gampang teman-teman. Kan 30 juta itu kan 1 juta 3 case. Berarti kan dia nutup untuk keluarganya sendiri sudah bisa. Gampang teman-teman. Marketnya yang harus pas. Anda percaya nggak? Nasabah kaya, dia buka dia sendiri aja, tutup kok omset kaki. Ya kalau saya dulu waktu kejar promosi, saya ingat benar saya punya agen itu detailer. Teman-teman kalau lihat agent saya ini pasti, waduh lemas teman-teman ya. Tapi Anda percaya nggak? Dia punya marketing, ya ini punya kenalan ya, dokter spesialis internis teman-teman ya. Waktu saya Oktober tuh, saya dampingi dia prospek, ya. Percaya nggak? Langsung nutup 2 juta, omset tutup. Kaki nutup 1. Beres guys, tugasku 1. Dan gitu kan, dicoret teman-teman kaki, betul nggak? Kaki yang kedua, siapa? Teman gereja, ya, yaitu yang saya prospek sampai Blitar sampai mana, waduh ya tetap gak nutup. Terpaksa kan akhirnya apa? Saya berjuang kasih ngisi, itu 1. Yang ketiga, teman agent get agent. Nah untungnya kan saya always listening, dengerin aja maksudnya leadernya ngomong apa. Karena dia punya maksud, dia rekrut agen, saya rekrut agen 1 dokter. Dokter ini rekrut lagi dokter lagi. Dokter ini nggak punya polis teman-teman. Ya,
Karena kita baik hubungan nih, aku melok kafe buat anakku, bojoku, mamaku melok kafe. Nutup teman. Kita nggak pernah tahu loh keajaiban itu dari mana. Tapi sing pasti satu, ketika kamu yakin, kis itu bisa datang. Ya, kamu tanya, di mana Pak? Dari mana? Oh ya nggak ngerti, Yus. Yang penting cuma satu aja, kamu yakin, kamu bisa tembus, kamu pasti tembus. Ya, teman-teman, kayak Albert Loren itu kan sama, itu tanggal 20, saya ingat, dia kurang itu 80 juta. Aku sudah bilang, tanggal 26 Desember terakhir. Nah, kamu nggak masuk, kamu nggak promosi.